capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Wayne Rooney berbicara kans Manchester United untuk menyalip Arsenal dan Manchester City. Legenda Manchester United Wayne Rooney menilai Setan Merah punya peluang bagus untuk menyalip Arsenal dan Manchester City untuk menjadi juara Liga Inggris musim ini. Itu tidak lepas dari peran besar Erik ten Hag dalam membangun tim yang tangguh. Erik ten Hag adalah sosok yang tepat yang dibutuhkan Manchester United selama beberapa tahun ke depan, ujar Wayne Rooney kepada ESPN. Saya sudah datang beberapa kali ke markas latihan klub, terutama saat pulang ke Inggris sewaktu MLS sedang libur. Dan di sana saya berbicara dengan beberapa pemain. Saya tahu mereka senang dilatih olehnya, dan itu penting. Namun dia juga menuntut banyak hal dari para pemainnya, ungkap Wayne Rooney. Saya pikir dia telah mengubah cara berpikir, kepercayaan diri, dan rasa percaya dalam diri pemain bahwa mereka sebetulnya tim yang bagus. Dan saya pikir orang-orang mulai melihat mereka ada di posisi yang bagus musim ini. Mereka hanya terpaut beberapa poin dari pemuncak klasemen. Masih ada banyak laga tersisa, jadi kita tidak akan pernah tahu sampai akhir musim, tambah dari Wayne Rooney. Manchester United sudah lama tidak memenangkan gelar, tepatnya sejak 2017 saat Wayne Rooney masih bermain di sana. Namun di musim ini mereka punya kans untuk memutus puasa gelar tersebut. Marcus Rashford dan kawan-kawan juga sedang dalam performa terbaik, terutama setelah Piala Dunia 2022. Mereka hanya kalah sekali dalam 18 laga terakhir dan memenangkan 14 di antaranya. Mereka juga satu-satunya tim Inggris yang saat ini masih bermain di 4 kompetisi berbeda. Wartawan transfer menyarankan gelandang Manchester United Donny van de Beek harus pergi di musim panas. Wartawan transfer Dan Jones menyarankan agar gelandang Manchester United Donny van de Beek pergi dari Manchester United di musim panas ini. Waktu Donny van de Beek di United sangat mengecewakan, dan sayang sekali itu masih belum berhasil di musim ini. Ketika United mengontraknya pada tahun 2020, semua fans optimis tentang bagaimana dia bisa berkembang di Manchester United, terutama mengingat bagaimana dia unggul sepanjang perjalanan Liga Champions bersama Ajax di musim 2018-2019. Namun sayangnya, talenta indahnya di Ajax Amsterdam tidak dapat digunakan dan tidak cocok di Manchester United hingga saat ini. Memang, kedatangannya tidak diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya di starting line up Manchester United di musim pertamanya. Namun, itu adalah hal unik yang menjadi sebuah pertanyaan mengapa Manchester United saat itu merekrutnya. Saat itu, Donny van de Beek disisihkan oleh manajer Ole Gunnar Solskjaer yang tidak memperlakukannya seadil mungkin, baik menempatkannya di lapangan sehingga para fans tidak dapat melihat apa yang bisa dia tawarkan saat itu. Sebaliknya, pemain asal Belanda itu justru menghabiskan musim berturut-turut dengan duduk di bangku cadangan. Kedatangan Erik ten Hag kemungkinan akan memicu harapan bagi Donny van de Beek karena akan ada pelatih yang akan membuatnya tampil. Itu adalah orang yang mengetahui kemampuannya lebih baik daripada manajer lainnya. Namun semua itu terasa seperti sama saja. Donny van de Beek tetap absen hingga saat ini meski mendapatkan beberapa kali kesempatan. Namun naasnya, Donny van de Beek justru mengalami cedera. Berbicara kepada Give Me Sport, Jones berkata, "Saya pikir ini harus menjadi musim terakhir bagi Donny van de Beek di United. Saya tidak yakin adil untuk mempertahankan Donny van de Beek jika dia tidak cocok setelah musim ini. Saya pikir untung baginya dia memiliki manajer di sana saat ini yang akan sangat menghormati dirinya dan juga situasinya saat ini," ungkap Dan Jones.
Manchester United jumpa tim Spanyol lagi. Inilah hasil undian 16 besar Liga Eropa. UEFA telah menggelar undian babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Ada sejumlah hasil undian yang menarik tersaji di undian ini. Undian ini digelar setelah babak playoff Liga Eropa berakhir. Sebanyak 8 klub runner-up fase grup Liga Eropa musim ini diadu dengan tim-tim lungsuran dari Liga Champions. 8 tim yang lolos tersebut akan diundi dengan 8 juara grup Liga Eropa musim ini. Lantas bagaimana dengan hasil undiannya? Dipandu oleh Deputi Sekretaris UEFA, Giorgio Marsetti dan juga Zoltan Gera. Berikut ini hasil undian 16 besar Liga Eropa musim ini. Sebelum masuk ke hasil undian, ada beberapa aturan undian untuk babak 16 besar Liga Eropa musim ini. Yang pertama, tim-tim juara grup tidak bisa bertemu dengan sesama juara grup. Mereka harus dipasangkan dengan tim-tim yang lolos dari fase playoff. Tim-tim dari negara yang sama tidak boleh bertemu di babak 16 besar ini. Selebihnya tim-tim lain bisa saling berhadapan. Hasil undian yang menarik pertama adalah pemenang playoff Manchester United. Tim berjuluk setan merah itu dihadapkan dengan tim asal Spanyol Real Betis. Real Betis merupakan juara grup. Tim asal Andalusia itu sedang tampil bagus selama fase grup dan juga di La Liga. Real Betis merupakan lawan asal Spanyol ketiga di Liga Eropa. Sebelumnya United telah menghadapi Real Sociedad di fase grup dan Barcelona di fase playoff. Untuk pertandingan babak 16 besar Liga Eropa musim ini akan digelar mulai 2 pekan lagi. Leg pertama akan digelar pada tanggal 10 Maret 2023. Sementara leg kedua akan digelar sepekan ke depannya, yaitu 17 Maret 2023. Marcus Rashford jelaskan peningkatan golnya dengan Manchester United. Setelah pada 2021-2022 menutup musim dengan hanya mencetak 5 gol dari 32 pertandingan, Marcus Rashford kini berhasil melakukan transformasinya menjadi mesin haus gol bersama Manchester United asuhan Erik ten Hag. Karena di musim 2022-2023 ini, Rashford benar-benar bisa menunjukkan ketajamannya secara maksimal dengan mengoleksi 24 gol dari 37 pertandingan seluruh kompetisi. Serta catatan tersebut masih memiliki peluang bisa bertambah lagi. Peningkatan pesat yang ditonjolkan pemain asli Akademi United itu tentu saja juga menjadi ajang pembuktian bagi Rashford, mengingat dirinya sempat mendapat kritikan tajam setelah sering mengalami inkonsistensi pada musim lalu. Menanggapi perkembangan performanya di Old Trafford, Rashford mengaku bahwa mentalitas yang mendorongnya untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam menunjukkan permainan terbaiknya di lapangan. Sepak bola mungkin 95% persoalan mentalitas. Hal itu memberi dasar untuk para pemain. Ada banyak pemain yang memiliki kemampuan, itulah mengapa mereka bermain di level teratas. Namun yang membedakan mereka adalah mentalitasnya. Saya pernah berada di kedua sisi tersebut. Saya memahami kekuatan dan nilainya. Saya lebih berkonsentrasi untuk menjaga diri saya tetap berada dalam kondisi tersebut. Serta hal ini dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan dan juga trofi, ungkap Rashford. Mengenai peningkatan ketajaman Rashford, dirinya nampaknya harus berterima kasih kepada staf kepelatihan United, Benny McCarthy, lantaran berperan membantu dalam mengembangkan mentalitasnya saat ini. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.